hukum hukum termodinamika. Jadi pada pelajaran yang kedua ini masih tentang dasar termodinamika, eh, tentang first law of thermodynamic atau hukum pertama termodinamika. Di sini ada bahannya tentang internal energy atau energi dalam, kemudian kerja, kemudian panas, kemudian konversi energi yang berhubungan dengan hukum pertama termodinamika atau yang merupakan penjabaran dari hukum pertama termodinamika. Kemudian ada quasi-static proses, kemudian entalpi dan head capacity atau kapasitas panas. Pertama kita berbicara tentang internal energy. Di sini ada dikatakan bahwa the internal energy of a system of particle, artinya energi dalam dari sebuah sistem dari partikel-partikel, dari banyak partikel, jadi energi dalam dari sebuah sistem. Kita kemarin sudah membahas ya, apa itu sistem, ada lingkungan, ada batas sistem. Nah, ini sistem ini yang kita bahas. Energi dalam atau internal energi dari sebuah sistem dari partikel-partikel yang disimbolkan dengan U. Jadi kalau ada U itu adalah energi dalam, merupakan penjumlahan, jadi jumlah dari energi kinetik yang mana energi kinetik ini adalah dalam cakupannya atau dalam kaitannya dengan pusat dari massa pada saat keadaan diam. Jadi dalam suatu partikel tadi merupakan ada energi kinetiknya yang dalam keadaan diam, kemudian ditambahkan dengan energi potensial yang dihasilkan dari gaya dari partikel satu sama lain. Jadi gini, dalam suatu sistem ini gambarnya yang warna hijau ini. Jadi di dalam ini kan ada katakanlah contohnya sistem itu uap. Nah, uap ya. Jadi dalam boiler itu ada uap. Boiler itu adalah sistemnya, dalam boiler ada sistemnya. Di dalam uap itu dia terkandung energi dalam namanya atau internal energi. Apa itu energi dalam yang ada di uap itu? Internal energi itu yaitu dari energi kinetik uap, partikel-partikel uap itu. Kan uap tuh dalam boiler itu kan terdiri dari partikel-partikel, bagian-bagian partikel dari uap atau uap air yang bergerak. Jadi uap air ini bukan uap air yang diam seperti air di dalam gelas gitu gitu kan. Tapi uap airnya ini sudah bergerak. Kemudian juga berinteraksi dengan uap air tadi yang memiliki energi potensial. Energi potensial itu apa? Berhubungan dengan apa? Ketinggian atau berhubungan dengan gravitasi. Kemudian difference atau perbedaan antara energi total dan internal energi adalah kalau internal energi yang disimbolkan dengan U tadi adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Ini dia yang rumusnya nih. Nah, energi kinetik tambah energi potensial. Kemudian the internal energy merupakan fungsi statis. Jadi dia statis. Statis kan berarti tetap atau diam. Energi internal energi ini it depend only on the values, hanya tergantung kepada nilai makro parameter atau the state of a system, keadaan daripada sistem itu.
Jadi tergantung dari makroparameternya yang jadi sistem itu diletakkan di mana misalnya kan. Nah, itu yang mempengaruhi bahwa eh, energi potensi energi internal energi tadi tidak dipengaruhi oleh metode penyajian daripada keadaan itu. Jadi dia tergantung dari dia di mana apa ya, di mana dia diletakkan, tidak tergantung dari metode bagaimana melakukan atau mempersiapkan daripada sistem itu. Ini rumusnya dalam keadaan keseimbangan, fungsi dari tekanan, volume, dan temperatur itu sama dengan nol. Jadi kalau dibilang seperti ini berarti kan tekanan, volume, temperatur itu nilainya itu ada yang nol dari masing-masing ini. Makanya fungsinya itu sama dengan mana nol. Atau U sama dengan U fungsi volume dan temperatur. Sementara P-nya berarti nol. U atau energi dalam tadi tergantung pada energi kinetik dari partikel. Jadi macam uap tadi, seperti uap tadi, dia mempunyai energi kinetik partikel-partikelnya itulah yang mempengaruhi besar kecilnya energi dalam. Semakin besar energi gerakan dari partikel-partikel itu, maka energi dalamnya itu akan semakin besar. Jadi ini menjadi faktor penting. Kita menganggap di sini bahwa energi dalam itu tidak akan hilang. Dan jarak antar partikelnya itu misalnya itu adalah volume pangkat minus sepertiga atau seper akar pangkat tiga dari volume. Artinya jaraknya itu kalau kan volume itu kan kalau dia dikatakan berbentuk bola pi 4 pi r pangkat 3 misalnya. Nah, ini berarti dia sejarak radius daripada eh, partikel itu, radius atau jari-jari partikel itu. Jadi antar partikel itu memiliki jarak ya sebesar jari-jarinya itu dia berdempet seperti bola lah yang berdempet itu. Kemudian katanya di sini eh, ideal gas atau gas ideal itu memiliki fungsi yaitu energi dalam sama dengan energi dalam dalam fungsi T. Nah, jadi kalau gas ideal itu hanya berdasarkan fungsi temperaturnya. Nah, temperaturnya naik, energi dalamnya akan naik, temperaturnya turun, dia akan turun. Sebagaimana uap air itu sudah berubah fasanya menjadi gas, maka dia semakin dinaikkan temperaturnya, maka energi dalamnya akan semakin naik. Ini maksud daripada fungsi U sama dengan U fungsi T. Sekarang kita masuk ke tadi kalau tadi internal energi untuk sembarang zat atau sembarang partikel. Kalau ini internal energi untuk gas ideal. Jangan dulu ditanyakan apa yang dimaksud dengan ideal di sini, tapi kita anggap saja ada sebuah nama gas ideal mempunyai internal energi. The internal energy of an ideal gas with F degrees of freedom. Jadi F itu nilainya adalah ini dia nilai 3 atau monoatomik, kalau 5 diatomik, 6 poliatomik. Ini pembahasan tentang kimianya ya. Derajat daripada zat itu. Jadi rumusnya energi dalam itu kalau ini rumus apalah ya rumus kalau kita mengambil parameter-parameter suhu, kemudian juga ada faktor N ini jumlah molekulnya, kemudian ada konstanta.
Nah, sebuah konstanta. Jadi cara mencari energi dalam cukup dengan rumus ini itu sudah bisa diketahui energi dalam dari suatu zat itu. Jadi kalau tentukan dulu zatnya itu apa, monoatomik, satu atom atau diatomik atau poliatomik. Hmm. Kalau nilai F itu akan berbeda kalau monoatomik 3, kalau diatomik 5, kalau poliatomik itu 6. Here we consider only trans rotating, atau kita memperhitungkan hanya bentuk transformasi perputarannya atau rotasinya saja, dan mengabaikan getaran. Jadi getaran itu ini bentuk gayanya atau gerakannya itu kan ini segaris. Tapi kalau ini berbentuk putaran itu 3 dimensi. Jadi dia pada semua sudut itu dia mengalami perpindahan. Sorry, pada setiap sumbu dia mengalami perpindahan. Tapi kalau getaran itu kita abaikan di sini, dan hanya akan terjadi kalau temperaturnya itu sangat tinggi. Seperti itu. Kemudian, how does the internal energy of air in this room change? Jadi bagaimana internal energi atau energi dalam itu dari udara, itu dari udara pada suatu ruangan ya. Change with T, atau berubah dengan temperatur yang dinaikkan atau turunkan jika eh, tekanan eksternalnya itu konstan. Ini, ini pertanyaannya, kita akan tengok istilahnya. Maka U itu adalah F/2 kali N, jumlah molekul in room, kali Kb kali T. Nah, pada prinsipnya sama dengan rumus yang di atas. Kemudian N in room atau jumlah eh, zat molekul dalam sebuah ruangan itu, suatu ruangan itu yang diukur atau dalam satu sistem itu sama dengan P kali V per K kali T. Sehingga akhirnya rumusnya itu menjadi F/2 kali P kali kali V. Karena di sini ada jumlah zat di dalam ruangan itu, rumusnya PV kali per KB kali T. Sehingga kalau eh, apa, substitusikan N in Rom itu dengan PV per K kali T, KB kali T itu akan hilang, tinggal F/2 kali P kali V. Jadi eh, energi dalam tidak dipengaruhi oleh T, karena di sini kan kita lihat faktor T-nya itu udah hilang. Nah, di sini kan sudah tidak ada lagi huruf T-nya yang ini. Artinya kan dia tidak dipengaruhi sebenarnya oleh T itu. Ada tak ada T itu bisa dia eh, memiliki energi dalam ruang dengan jumlah zat N ini tanpa T sekalipun. Jadi T itu tidak mempengaruhi. Sekarang kita masuk ke kerja dan panas. Jadi tadi kita masuk membicarakan tentang energi dalam atau internal energy, di mana dalam, katakanlah contohnya tadi, kalau disuruh mendapatkan contohnya itu uap uap yang sudah bertekanan itu, dia memiliki energi karena partikel-partikel uap itu dia bisa bergerak atau memiliki energi potensial dan juga energi kinetik.